hari ini harus turun datang ke sini menghadap rakyat Indonesia karena kita tidak akan pernah diam. Lagi ramai ya demo mahasiswa tentang penutupan MBG dan kenaikan Pertamax. Ini ada lagi pedagang Tanah Abang teriak cabut MBG, harga plastik naik. Semangat. Turunkan MBG, buruh tani mana suaranya? Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, genggam gempitan dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Segel BGN, ayo 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 segel BGN, karena BGN tidak bergizi, buang-buang anggaran negara. Ayo 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 segel BGN, pasti kita nggak diliput sama Kompas dan lain-lain. Biarin aja, pasti kita nggak diliput sama yang lain-lain. Mereka yang sudah meliput, mereka mencurahkan keringat, mereka mencurahkan isi hati. Bubarkan BGN. Ayo 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 segel BGN. MBG kita nggak pakai duit rakyat, pakai duit iya di Tanah Abang Metro. Orang Metro Tanah Abangnya pada pusing, plastik naik monyet, pada naik. Negara kita sudah ada di dalam pemerintahan. Protes kenaikan BBM nih. Terkait dengan masalah kenaikan BBM, mungkin hari ini yang naik cuman Pertamax, tapi tidak menutup kemungkinan ketika Pertalite mengalami kelangkaan, masyarakat Indonesia akan beralih ke Pertamax. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan masalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dicegat menuju HI, aliansi mahasiswa klaim suara kami dibungkam. Kami ini mahasiswa, bukan KKP, tidak membawa senjata. Kami membawa niat untuk membawa perbaikan untuk rakyat Indonesia. Jangan menganggap kami seperti musuh, jangan menganggap kami seperti penjahat. Kami ini mahasiswa masyarakat. Jangan menghadapi kami, jangan membawa senjata. Kami ini mempunyai niat yang mulia untuk kalian semua, untuk rakyat Indonesia. Dan kami tidak ditunggangi. Niat kami tulus untuk kalian, bangsa Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Pemerintah malah sekarang sudah mengelak. Bagaimana bisa pemerintah yang tidak pernah mendengar rakyatnya sendiri sekarang malah ingin kita mahasiswa demo di DPR. Terus itu dipertanyakan, kenapa kita mahasiswa ingin demo di Bundaran HI? Karena kita yang suatu bagian tidak terelakkan dari rakyat ingin menunjukkan bahwa kondisi tidak baik-baik saja, dan kita justru peduli dan cinta kepada Indonesia. Kita tidak ingin Indonesia justru benar bangkrut, tapi perilaku-perilaku inilah yang justru ketika tidak berubah akan membuktikan bahwa Indonesia akan bangkrut secara ekonomi, Indonesia akan bangkrut secara demokrasi, dan terakhir Indonesia akan bangkrut secara moral. Izin menambahkan, tolong jangan represif. Kami ini mahasiswa, bukan KKP, tidak membawa senjata. Kami membawa niat untuk membawa perbaikan untuk rakyat Indonesia. Jangan menganggap kami seperti musuh, jangan menganggap kami seperti penjahat. Kami ini mahasiswa masyarakat. Jangan menghadapi kami, jangan membawa senjata. Kami ini mempunyai niat yang mulia untuk kalian semua, untuk rakyat Indonesia. Dan kami tidak ditunggangi. Niat kami tulus untuk kalian, bangsa Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Sekarang kita masa yang banyak sedang mencari cara untuk tetap di sini. Kenapa? Karena ini adalah tujuan utama kami. Dan kita tidak akan pernah pindah untuk demo di DPR atau di istana. Karena istana sekarang adalah membuat kebijakan-kebijakan bobrok yang menyengsarakan rakyat, dan DPR sekarang udah bukan legislatif lagi, tapi sekarang ada loket administratif dari eksekutif. Buktinya apa? UU P2SK, gimana draftnya? Belum ada. Buktinya apa lagi? UU Polri, tiba-tiba jadi dalam sekejap, sulap penyulap. Apalagi TNI tahun lalu, sudah banyak hal. Dan kenapa tiba-tiba DPR ingin mengurus rupiah? Padahal itu bukan tugasnya. Tugas DPR adalah mengawasi dan juga mengkritik program-program buruk, bukan malah mengintervensi. Cobalah, masa kalah sama mahasiswa yang paham bagaimana batasan aturan, bagaimana batasan kerja, begitu.
justru itu kan jadi pertanyaan ya. Jika misalkan kami mahasiswa di sini ditahan segala macam, maka orang yang bisa lebih didengar siapa lagi begitu kan? Jadi kita tidak akan di sana, kita akan membangun gerakan lebih besar di Bundaran HI terlebih dahulu. 1000 lebih. Masih ketahan mayoritas. Nah, kita hanya 5 orang doang ya misalnya orang aja di sini. Jika pemerintah menganggap kita mengganggu ketertiban, jika pemerintah menganggap kita mengganggu perekonomian, maka mari kita buka datanya. Kita bandingkan efek dampak buruk dari kita melakukan aksi di Bundaran HI dengan dampak buruk pemerintah Prabowo Gibran yang sudah hampir menyentuh 2 tahun ini begitu. Kita dapat buka datanya. Pada faktanya mereka 2 tahun lebih parah begitu kan. Kita di sini hanya menyuarakan aspirasi kok. Kita tidak membuat kerusuhan, bahkan kita tidak membawa senjata. Kenapa pemerintah malah mengganggu begitu? Dan mengapa malah berlaku suci, lagi-lagi suci bahwa kita ingin membangun ekonomi, kita ingin menjaga ketertiban. Lah orang anda sendiri kok sekalian kelompok yang mengganggu itu semua? Ya tadi sudah dijelaskan, intinya adalah percuma kita demo di salah satunya. Kenapa? Karena mereka telah bersatu begitu. Ini ada kita sedang menghadapi, rakyat sedang menghadapi kekuatan elit politik yang sangat besar dalam koalisi. Mereka telah sepakat, pemerintahnya bebas membuat kebijakan apapun, dan DPR telah sepakat untuk menjadi loket administratif dari eksekutifnya. Jadi apa lagi harapannya selain kita rakyat lebih bersatu begitu? Kita juga di sini mahasiswa tidak bisa ngapa-ngapain. Kita di sini mahasiswa hanyalah ingin mengajak justru rakyat-rakyat lainnya. Kalau Prabowo Gibran menganggap bahwa Mahasiswa Jabar MBG harus dihentikan. Prabowo Gibran harus temui kami. aksi hanya sebatas hari ini tidak. Kita akan pastikan beberapa hari ke depan kita akan terus aksi, dan beberapa bahkan bulan-bulan selanjutnya seperti yang sudah kita lakukan di bulan dari naiknya Prabowo Gibran. Setiap bulan kita melakukan aksi, dan sekali lagi tidak akan pernah kosong sebulan dalam aksi. Dan meracuni banyak anak-anak kita, kawan-kawan kami, bahkan ibu-ibu kami gitu yang sampai saat ini tidak mendapatkan keadilan. Selain itu, kita bersikukuh untuk segera turunkan harga BBM. Kita masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan akses transportasi yang maksimal gitu. Tidak naiknya upah sampai hari ini, tetapi bahan pokok dan lainnya terus naik gitu, melonjak naik gitu. Kemudian kita mendesak negara agar segera menggratiskan pendidikan yang semakin hari semakin dikomersialisasi. Negara harusnya mengalihkan anggaran MBG kepada pendidikan gratis kayak gitu. Untuk mempermudah, khususnya kita dari kalangan mahasiswa seperti ini, UKT semakin hari semakin naik. Dengan turunnya rupiah tentu UKT kedepannya akan naik, dan itu akan mempersulit kawan-kawan kami untuk mengakses pendidikan. Bagaimana dengan kalangan anak-anak buruh? Bagaimana dengan anak-anak kaum tani yang menyumbangkan sekian banyak masa gitu di Indonesia ini kayak gitu. Kemudian kita semuanya berharap bahwa Prabowo Gibran hari ini harus turun datang ke sini menghadap rakyat Indonesia, karena kita tidak akan pernah diam. Kalau Prabowo Gibran menganggap bahwa aksi hanya sebatas hari ini, tidak. Kita akan pastikan beberapa hari ke depan kita akan terus aksi, dan beberapa bahkan bulan-bulan selanjutnya seperti yang sudah kita lakukan di bulan dari naiknya Prabowo Gibran. Setiap bulan kita melakukan aksi, dan sekali lagi tidak akan pernah kosong sebulan dalam aksi. Kita akan terus merespon dan akan menuntut Prabowo Gibran untuk turun ke sini bersama dengan kita. Saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk dengan tenang di dalam sana, duduk mendengarkan suara kecil rakyat ini. Ya, kita adalah damai. Jadi teman-teman, kita sudah mengkonsepkan. Sudah 2 tahun dia menjabat dan tidak ada satupun aspirasi kita yang dipenuhi. Tetapi apa yang dia lakukan adalah Koranmandala.com menggencarkan seluruh Bervideo. divisinya, mengerahkan seluruh militernya dan kepolisiannya untuk menyerang kita semua. Betul tidak kawan-kawan? Semoga setelah ini mungkin Kenapa ngurakin asam untuk habis kelompok mahasiswa, karena ibu bapak pun punya anak di rumah saya. Maka dari itu, saya harap teman-teman bisa menyampaikan seluruh hal yang kemudian jadi keresahan teman-teman semua di sini. Terima kasih. Sampaikan kepada kawan-kawan semua yang hadir bahwa satu yang ditangkap akan datang sejuta besok yang hadir di sini, karena suara masyarakat tidak akan pernah diam, dan masyarakat rakyatlah yang akan membuktikan bahwa kekuasaan sejatinya ada di tangan kita. Betul tidak kawan-kawan? Baik kawan Akurat, saat ini saya sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya menuju Jalan Bundaran Hotel Indonesia. Saat ini mahasiswa yang tadi tertahan di Jalan Simanggi memutuskan untuk melakukan long march menuju Bundaran Hotel Indonesia. Demo ini. Sekitar hampir ribuan massa sudah memadati Jalan Jenderal Sudirman, dan kemacetan pun tidak dapat dihindarkan.
mahasiswa ada di jalanan. Baik kawan akurat, saat ini mahasiswa sudah berada di Jalan Sudirman, tepatnya hampir menuju Bundaran Hotel Indonesia. Mahasiswa yang tadi sempat tertahan di Jalan Simanggi memutuskan untuk melakukan long march ke jalan ke mengarah ke HI. Hampir dipastikan sebanyak ratusan atau sampai ribuan sudah terlihat. Mahasiswa sini ada dari Fakultas Keperawatan, Fasilkom UII, ada Universitas Indonesia. Itu ya, demo kepada Mas Gibran dan Pak Prabowo. Demo tersebut menuntut agar MBG segera ditutup dan memprotes kenaikan harga BBM. Ini aksi ini nggak bakal kali ini aja ya, bakal ada aksi lagi. Mungkinkah akan ada lagi reformasi jilid 2? Ini kalau jilid 2 bahaya ya, tahun-tahun yang dulu ya, membungkam atau membubarkan anggota DPR. Gimana kalian? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.